bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komponen dasar komputer dari materi kelompok 4. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Hikmah dengan NIM 1051911111622 dari kelas PAI 5D. Di sini saya ingin mempresentasikan judul ini agar terpenuhinya tugas UTS mata kuliah pengantar IT yang dimana dosen pengampuhnya Ibu Rosmalina Kumala, Eskom MPD. Baik, agar mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di materi komponen dasar komputer ini membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat kerja, bagian komputer yang bisa kita lihat wujud dan fisiknya. Yang kedua ada software, kumpulan instruksi-instruksi yang berurutan yang membentuk suatu program. Nah, yang ketiga ada brainware, operator atau manusia. Materi pertama itu ada hardware, perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Nah, hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Baik, adapun macam-macam hardware komputer, yang pertama itu ada motherboard. Nah, mainboard atau motherboard ini adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input Output System. Nah, yang kedua ada prosesor atau CPU. Nah, prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Nah, prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Nah, yang ketiga ada hard disk. Nah, hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Yang keempat ada RAM. Nah, RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Yang kelima ada optical drive, CD atau DVD. Nah, optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, dan CD. Nah, selanjutnya yang keenam floppy disk. Floppy disk ini adalah media pembaca untuk disket. Nah, saat ini mungkin disket sudah tidak populer, namun diakui atau tidak disket turun memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Nah, disket ini adalah media penyimpanan data portable yang bisa dibawa-bawa. Nah, disket ini juga terbuat dari sebuah cakram dari plastik magnetik. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada VGA card, kartu grafis. Nah, VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. Nah, VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Nah, ukuran VGA card ini ditentukan dari ukuran RAM-nya. Nah, semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada sound card. Nah, sound card ini adalah bagian yang mendekade data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia ini pada komputer menjadi makin luas. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada keyboard. Nah, keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Nah, tombol-tombol pada keyboard mengikuti model tombol pada mesin ketik manual. Nah, tombol keyboard ini yang paling terkenal adalah tombol enter. Tombol ini adalah tombol untuk memasukkan data setelah diketik. Nah, selanjutnya yang ke-10 ada mouse. Nah, mouse ini adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Nah, dengan mouse maka penggunaan komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah.
Selanjutnya yang ke-11 ada monitor. Nah, monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Nah, dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih. Nah, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Kini monitor yang sedang populer adalah monitor LCD. Nah, LCD ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain dia lebih tipis, hemat biaya, dan tingkat radiasinya lebih rendah. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada printer. Nah, printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Nah, printer ini ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laser jet. Dahulu, printer hanya untuk mencetak dokumen. Nah, kini sekarang printer sudah bisa mencetak foto. Baik, adapun materi kedua itu membahas tentang software. Nah, software ini adalah kumpulan instruksi-instruksi berurutan yang membentuk suatu program yang dipasang dan dijalankan oleh hardware. Nah, untuk suatu tugas intelektual tertentu. Nah, oleh karena itu, software sering disebut antarmuka atau interface intelektual dari sistem komputer. Nah, proses penulisan atau pembuatan software ini disebut programming, sedangkan orang yang melakukan disebut programmer. Nah, di sini software dapat dibedakan atas dua golongan besar, yaitu yang pertama software system. Nah, software system adalah program yang menjadi perantara antara user dengan hardware. Nah, software adalah sistem juga merupakan program yang mengendalikan eksekusi program aplikasi sehingga dapat berjalan lebih efisien dan menghindari kesalahan penggunaan hardware yang tidak sesuai. Nah, yang kedua software aplikasi. Nah, software aplikasi adalah program yang berjalan di suatu sistem operasi yang mempunyai fungsi untuk membentuk user mengerjakan tugas-tugas tertentu sehingga menjadi lebih efisien. Nah, dengan kata lain merupakan subkelas dari software komputer yang menjalankan kemampuan komputer untuk menyelesaikan apa yang user inginkan. Contoh dari aplikasi ini adalah pengelolaan kata, pengelolaan gambar, presentasi, pemutaran video, dan lain-lain. Nah, beberapa aplikasi ini ada yang dijadikan suatu paket dalam penjualannya dan disebut paket aplikasi atau application suite seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Nah, OpenOffice dan iWord ini dalam sistem tertanam pada perangkat tertentu. Terkadang sistem operasi dan aplikasi ini menjadi suatu dan sulit dibedakan, misalnya VCR, microwave, open, atau pemutaran DVD. Nah, adapun materi ketiga itu membahas materi brainware. Nah, brainware ini merupakan operator atau manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer yang dapat juga disebut sebagai pengguna. Nah, brainware dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama literate komputer kategori. Nah, literate komputer merupakan seorang pengguna user yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang apakah komputer dan bagaimana alat tersebut digunakan. Nah, seorang literate komputer tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis kerusakan, memanfaatkan komputer untuk aplikasi berbasis interfacing, mengidentifikasi dan pemilihan komponen-komponen yang baik untuk performa terbaik sekaligus merakitnya menjadi sebuah komputer yang lengkap dan dapat beroperasi. Nah, yang kedua, komponen komputer. Seorang komponen komputer menguasai terminologi komputer yang digunakan, menguasai fungsi bagian-bagian sistem komputer, dan memiliki keterampilan menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi atau melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Nah, kategori ini juga memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memilih komponen komputer yang baik untuk performa terbaik. Nah, seorang diplomat 3 teknik telekomunikasi dan navigasi udara diharapkan memiliki kategori seorang komponen komputer karena peralatan telekomunikasi dan navigasi udara saat ini dioperasikan menggunakan sistem komputer, sehingga
seorang teknisi dituntut untuk selalu sikap akan datangnya teknologi komputer tersebut. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.